selamat hari Minggu. Kita berkumpul lagi untuk bersekolah minggu bersama pada minggu ini. Nah, minggu ini Bu Guru Maya tidak sendiri aja. Bu Guru ditemani oleh Bu Guru Elis dan Bu Guru Lola. Nah, saat ini kita mau sekolah minggu, kita mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita masuk ke rumahnya, kita datang untuk menyembah Tuhan. Kita mari berdiri, kita menyanyi, kita masuk ke rumahnya. Anak-anakku sekalian, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Saat ini kita akan bermazmur bersama. Terambil dari Mazmur 22, pas ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 22, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-12. Tulisan yang agak condong keluar, saya yang akan bacakan, dan tulisan agak condong ke dalam, Bu Guru Elis dan anak-anak sekolah minggu di rumah yang akan membacakannya. Kita mulai. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerahkan kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Iya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dadah ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dalam seminggu ini tanpa kita sadari kita sudah melakukan segala kesalahan yang sering menyakiti hati orang tua kita, hati teman-teman kita, bahkan hati Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita, melihat hati kita apakah kita masih mengasihi Tuhan. Mari kita menyanyi selidiki aku. Kepada kita semua yang sudah tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Guru Elis. Tapi sebelum itu kita mau berdoa, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih buat sekolah minggu hari ini ya Bapak. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Bapak, sehingga kami dapat mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Bu Guru Elis yang akan bercerita ya Bapak, kiranya ia dapat bercerita sesuai sudut kehendak-Mu. Ini doa kami, amin. Anak-anakku di rumah, tentu kabarnya baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu terambil dari Alkitab ya. Kita akan mendengarkan berita tentang Yesus. Tetapi sebelumnya Ibu Guru mau bertanya dulu. Bagaimana rasanya kalau anak-anakku ada yang mengolok-oloknya di rumah, atau ada yang mengejeknya, atau ada yang menghinanya? Bagaimana rasanya? Mungkin ada di antara kalian yang menangis, ada yang sakit hati, ada yang kecewa, dan mungkin ada yang marah dan membalas dengan menghinanya atau mengolok-olok dia. Dan mungkin ada yang menonjok kepala temannya itu, karena dia tidak terima kalau diolok-olok. Tetapi Tuhan Yesus ketika serdadu-serdadu atau tentara-tentara Romawi ini membawa Tuhan Yesus masuk ke dalam istana. Istana ini bukan istana tempat untuk duduk raja, tetapi istana pengadilan. Yesus akan diadili di sana. Dan setelah mereka sampai di dalam istana, para serdadu ini memanggil semua orang untuk datang di depan istana. Semua orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang Farisi untuk datang bukan untuk menyembah Tuhan Yesus, tetapi datang untuk melihat Yesus, mengejek Yesus, dan menghina Yesus. Dia tidak hanya sampai mengejek saja. Mereka bahkan mengeluarkan baju yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu, dikeluarkan dari tubuhnya, kemudian mereka mengenakan baju ungu kepada Yesus. Ya, jadi baju ungu ini adalah lambang kerajaan. Bukan karena Yesus dihormati, tetapi mau mengejek-ejek Tuhan Yesus. Dan mereka juga menganyam mahkota duri, bukan mahkota yang terbuat dari berlian, tetapi mahkota duri, penuh dengan duri-duri. Dan itu dikenakan atau dipasangkan di atas kepala Tuhan Yesus. Dan sebagian dari serdadu itu, bahkan orang-orang yang ada di depan istana itu, mereka mengejek Tuhan Yesus. Seolah-olah menghormati Tuhan Yesus, tetapi mengejek. Salam, hai orang Yahudi. Karena Yesus sudah mengenakan mahkota duri dan baju ungu yang dibungkuskan ke dalam tubuhnya. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika semua orang berteriak mengejek dan menghina Yesus? Serdadu itu menghina Yesus, dan orang-orang yang ada di depan istana juga berteriak-teriak mengejek Tuhan Yesus. Yesus hanya duduk tertunduk. Yesus tidak membalas dan menghina orang itu. Yesus juga tidak marah kepada serdadu-serdadu itu. Yesus juga tidak marah kepada orang-orang Yahudi yang ada di depan istana yang menghina dia. Yesus tidak membalas semua itu. Yesus hanya menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa di sorga. Yesus mau taat, Yesus mau melakukan semua itu, walaupun Yesus ditolak, walaupun Yesus dihina, walaupun Yesus diejek, walaupun Yesus itu diolok-olok, tetapi Yesus tidak membalas satu kata pun. Yesus juga tidak marah kepada mereka. Padahal Yesus bisa melakukan semua itu. Karena Yesus mau melakukan semua itu karena Ia mencintai kita semua. Ia juga mencintai anak-anak saya yang ada di rumah, anak-anakku sekalian, sehingga Yesus mau dan rela menerima semua hinaan itu untuk menyelamatkan semua orang yang berdosa. Dan olok-olokan dari semua orang itu tidak hanya sampai di situ.
Mereka terus berteriak-teriak menghina Yesus. Dan bahkan mereka memukul kepala Yesus dengan bulu. Kita lihat bulu yang dipakai untuk memukul kepala Yesus adalah bulu yang ada di depan kita itu. Bukan bulu ayam atau bulu bebek. Kalau bulu ayam sih lembut aja ya. Tetapi bulu itu dipakai untuk memukul kepala Yesus. Dan lebih ganas lagi, orang-orang atau serdadu-serdadu itu meludahi Yesus. Yesus diludahi, dipukul, diejek, diolok-olok. Dan setelah semua penghinaan itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan serdadu-serdadu itu, mereka mengambil baju ungu tadi itu, dilepaskan dari tubuh Yesus, karena dia sudah puas menghina Yesus dan mengenakan bajunya kembali. Dan menggiring Yesus keluar istana untuk disalib. Anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus tidak membalas kejahatan itu karena Ia mencintai kita semua. Semoga kita juga boleh mencontohi Tuhan Yesus. Kita jangan membalas teman-teman kita yang jahat kepada kita. Mari kita mendoakan mereka karena Tuhan mengasihi kita. Semoga Dia juga berubah dan mengasihi kita. Nah, pokok cerita kita anak-anakku sekalian ialah Yesus diolok-olok dan dipukul. Cerita kita terambil dari Markus pasal 15 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20a. Tetapi kita hanya membaca ayat 17 sampai ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama, Ibu Guru Maya dan Ibu Guru Elis. Kami akan membaca firman Tuhan ini dan anak-anakku juga di rumah silakan membaca Alkitab. Kita mulai ya dari ayat 17. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Amin. Ya, walaupun kita punya musuh, bukan berarti musuh kita itu harus kita benci. Tapi musuh kita itu harus kita kasihi. Seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Nah, kalau gitu untuk merespon cerita kita minggu ini, kita menyanyi "Kasihi Musuhmu". Tiba saatnya kita akan membawakan persembahan, tapi sebelum itu kita akan membaca nats persembahan dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pada saat ini, kita menyanyi "Di Sini Aku Bawa Tuhan". Bandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan.
Kita akan berdoa bersama-sama, anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Mari kita lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bahwa hari Minggu ini kami boleh bersyukur, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa. Walaupun kami hanya dari rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu, Engkau sangat mengasihi kami semua, sehingga Engkau harus diperlakukan, diolok-olok, dihina dan dipukuli karena Engkau mencintai kami. Engkau tidak membalas, semoga kami juga boleh hidup seperti firman-Mu itu. Kami boleh mengasihi teman-teman kami walaupun itu memusuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa pada hari Minggu ini kami juga boleh membawa persembahan kepadamu walaupun itu di rumah saja. Kami percaya bahwa lewat semua ini Tuhan Yesus dimuliakan dan kami akan terus diberkati. Kami juga berdoa buat ibu guru kami yang terus mendampingi kami setiap hari Minggu, berkati mereka dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala kegiatannya. Biarlah mereka tetap semangat untuk terus mengajar kami, walaupun itu hanya dalam live. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kami sehat sampai hari ini karena Tuhan Yesus menolong kami. Teman-teman kami yang sakit, Tuhan Yesus sembuhkan. Jika ada teman-teman kami yang bersedih, oleh karena banyak hal, Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan mereka. Semoga minggu depan kami semua sehat, kami semua boleh beribadah kepada Tuhan Yesus, walaupun itu di rumah masing-masing. Seluruh hidup kami hari ini, Tuhan Yesus berkati orang tua kami, ibu guru kami di sekolah, Tuhan Yesus lindungi dan jaga mereka. Pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus berkati. Semoga virus corona cepat ditangani dengan baik, kami semua sehat, kami boleh bersekolah kembali, dan kami juga boleh bersekolah minggu kembali dengan sukacita. Ampuni segala salah dan dosa kami, dengarkan kami Tuhan Yesus yang datang kepadamu. Engkau telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita nyanyi Jangan Lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.
Anak-anakku sekalian, kita semua dikasihi Tuhan Yesus, kita akan menjalani 1 minggu ke depan, jadilah anak yang baik, kasihi teman-temanmu dan taat kepada orang tua. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah dan sampai ketemu minggu depan di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah.